Oke ya, benar ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala terkait dengan link Zoom. Kemudian saya ucapkan terima kasih mahasiswa yang sudah hadir di sini. Kemudian kita berdoa sebelum memulai kegiatan kuliah sistem aplikasi komputer ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan ini saya membawakan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan perkuliahan kami hari ini dan berilah manfaat dan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini, dan tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari kemudian kelak kita mendapatkan syafaatnya. Nah, para mahasiswa, saya ingin mengabsen dulu satu-satu yang hadir di sini, termasuk ada Ridho, kemudian ada Reka, kemudian ada Hendy, kemudian ada Dafa, dan yang lain-lain juga ada. Nanti kiranya dapat diteruskan di grup WA ya. Nah, saya ingin menjelaskan untuk pertemuan kali ini untuk mata kuliah aplikasi komputer. Nah, tujuan materinya ini adalah untuk memberikan, atau deskripsi mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang etika profesi komunikasi, teori-teori dan nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi pokok bahasan, yaitu pertama pengantar dan pengenalan, yang kedua sejarah komputer dan generasi komputer karena ini kaitannya dengan aplikasi komputer tadi. Kemudian yang ketiga itu ada berarti interaktif dan fungsinya. Kemudian yang keempat pengenalan software, kelima software aplikasi, kemudian ada sistem komputer, kemudian apa itu prosesor, kemudian pengenalan hard disk, perangkat lunak Windows, program pengganggu sistem komputer, ada juga pengamanan komputer, selanjutnya keamanan sistem komputer, dan yang terakhir yaitu nanti di pertemuan ke-14 ada komputer aplikasi yang sering kita pakai yaitu Microsoft Office. Nah, ini ada juga referensi yang sudah disusun dalam rencana pembelajaran studi ini. Ada beberapa yaitu dari 1 sampai 8, mungkin bisa dilihat di layar. Kemudian media pembelajarannya itu ada komputer, proyektor, perangkat audiovisual yang lainnya. Nah, jadi dalam materi perkuliahan aplikasi komputer ini, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian bahwasanya di dalam mata kuliah ini kita nantinya harus mampu memahami ya, kemudian mengkonsep, kemudian menganalisis berbagai konsep permasalahan dalam bidang komunikasi teknologi aplikasi ini ya. Untuk materi pada pertemuan ini yaitu tentang aplikasi komputer, kita lihat dulu tadi sudah saya terangkan standar kompetensi yang harus nantinya mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan hardware, software, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada saat ini, ya terutama itu Word atau pengolahan dokumen, kemudian aplikasi PowerPoint, aplikasi Excel, kemudian nanti ada juga aplikasi Microsoft Access. Nah, jadi perkembangan aplikasi ini dari masa ke masa sudah mengalami
versi dari mulai versi 1 sampai versi ya bisa dikatakan sekarang ini untuk Office saja sudah versi 2019. Nah, untuk versi 2019 ini harus juga didukung oleh laptop yang memiliki memori atau RAM yang tinggi. Begitu juga hard disk yang sekarang ini kan sudah hampir ada 1 tera, ya, bahkan ada 2 tera sekarang ini. Nah, oleh karena itu aplikasi komputer ini kalau lihat daripada perkembangannya harus juga ditopang dengan spek-spek komputer yang tinggi, ya. Kemudian ini untuk tatap muka pertama itu kompetensi dasarnya itu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui komputer itu apa, hardware itu apa, software itu apa, dan jaringan itu juga apa pengertiannya. Nah, dari indikatornya setelah mengikuti kuliah mahasiswa, mengikuti kuliah ini masih dapat menjelaskan tentang sejarah komputer, hardware, software, dan jaringan, ya. Nah, materinya ada 5 yang untuk pembahasan mata kuliah aplikasi komputer ini. Yang pertama sejarah komputer dari generasi ke generasi. Yang kemudian yang kedua itu menyebutkan dan menjelaskan tentang hardware dan software. Yang ketiga menjelaskan operasi sistem dan sejarahnya. Ya, ini operasi sistem ini adalah sistem operasi kalau dia nggak ada komputer kita tidak bisa berjalan. Jadi sebenarnya operasi sistem ini adalah awal daripada instalisasi untuk menampilkan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini untuk diinstal, ya. Kemudian ada yang keempat, manajemen file. Kita juga harus pandai bagaimana untuk manage sebuah file atau dokumen yang ada di laptop atau komputer kita agar jangan nantinya berantakan, ya. Begitu kita buka komputer kita nggak tahu di mana file yang sudah kita simpan kemarin. Ketika pimpinan meminta file tersebut kita harus cepat mengingatnya dan menyampaikannya kepada pimpinan, ya. Nah, ini terkait dengan Microsoft Office. Atau nanti kita buka di Windows Explorer, mungkin dari tahun ke tahun komputer atau laptop kita itu aja, tapi kita juga mesti tahu penyusunan file-file atau dokumen-dokumen yang ada di hard disk kita. Kemudian nanti ada juga sekilas networking atau protokol yang terkait dengan jaringan, ya. Nah, kita masuk pada sejarah komputer dari generasi ke generasi. Nah, jadi komputer ini bisa didefinisikan yaitu komputer to compute, artinya menghitung. Nah, ini menurut Donald Sanders. Jadi komputer itu adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, ya, dapat menerima input, kemudian memproses sesuai dengan program yang ada atau stored program yang menghasilkan output berupa informasi. Nah, sementara menurut ANSI atau American National Standard Institute, komputer itu adalah suatu pengolahan data yang dapat melakukan perhitungan atau operasi logika dengan cepat dalam skala besar. Nah, komputer ini awalnya itu gunanya adalah untuk menghitung saja, ya, untuk menghitung saja. Seiring berkembangnya zaman, komputer itu adalah beralih fungsi, bisa juga berkomunikasi seperti kita di Zoom, kemudian bisa juga desain grafis, ya, dan bisa juga jadi sistem informasi. Nah, di sini siklus pengolahan data sedikit saya jelaskan terkait dengan aplikasi komputer ini. Yang pertama itu harus ada input, ya. Kemudian input itu nanti bisa berupa data, bisa juga berupa software atau hardware. Kemudian data itu diolah atau diprocessing, ya, diolah, kemudian nanti keluar output atau informasi. Sama halnya dengan kita seorang wartawan, umpamanya di suatu media, kita input datanya,
diolah di websitenya, berubahlah jadi output, yaitu berupa berita. Ya, seperti itulah data itu. Jadi data itu kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Ya, terus kemudian dilakukan pengolahan, manipulasi data dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti. Kemudian bisa dan menghasilkan informasi hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Ya, yang saya ceritakan tadi, ketika kita jadi seorang wartawan, kita input data, kemudian diolah, kemudian keluar menjadi informasi. Begitu juga komputer yang kita input itu adalah pengetikan, ya, kita ngetik di Word, kemudian diolah di laptop, kemudian nanti keluar outputnya itu berupa ketikan atau kalimat-kalimat yang ada di Microsoft Office, ya. Nah, ini saya cerita tentang sejarah generasi komputer dulu. Jadi komputer listrik itu yang pertama itu ada di Amerika, yang dulunya tahun 1946. Namanya dulu ENIAC, ya. ENIAC yang hanya mampu mengerjakan 5.000 operasi per detik. Namun karena tidak bisa menyimpan data, maka mesin ini tidak dianggap sebagai mesin komputer. Nah, jadi ENIAC ini nggak bisa menyimpan data. Yang ini ukurannya besar, bisa kita lihat nanti bentuknya bisa, nanti untuk materinya yang lebih lengkap nanti saya berikan di grup, ya. Kemudian yang kedua itu mesin Mark I dari Manchester University, dianggap sebagai mesin komputer listrik pertama karena mampu menyimpan instruksi untuk mengerjakan serangkaian hitungan. Ya, walaupun kecepatannya masih, mesin ini hanya 800 hitungan per detik. Nah, beda tadi dengan yang ENIAC itu 5.000 per detik. Ya. Dan dipakai hanya selama 52 menit saja pada tanggal 21 Juni 1949. Ya. Jadi ada selang 3 tahun kemudian keluarlah Mark I, mesin Mark I setelah ENIAC 3 tahun kemudian. Kemudian dilanjutkan dengan peranti Mark I. Pengembangan dari Mark I ini dijual secara komersial di Eropa tahun 1950. Untuk fisik komputer pada masa itu masih besar, bahkan lebih besar dari lemari pakaian. Jadi sebesar lemari pakaian kita lah dulu, ya. Kalau sekarang kan sudah kecil CPU, ya, bahkan sudah bisa menyimpan beribu-ribu data. Nah, selanjutnya di tahun 1981 IBM menciptakan personal komputer. Ya, ini dapat sambutan yang sangat luar biasa. Mereka menciptakan 800.000 PC terjual tahun itu, yaitu 2 juta PC pada tahun berikutnya. Nah, ini ada kenaikan. Jadi IBM ini menciptakan personal komputer mungkin masih besar, ya, ukurannya masih besar. Nah, semakin menarik, ada daya kemampuannya itu dia memiliki depth PCP, ya. Nah, ditambah juga penggunaan hard disk pertama kali untuk komputer mikro sebesar 10 MB. Bayangkan saja sekarang udah tera, dulu penyimpanan penyimpanan hard disk itu hanya 10 MB. Ya, ukurannya udah besar sekali. Nah, kemudian IBM merilis cetak biru rancangan publik sehingga mendorong pembuatan komputer cloning atau 3-in-1 yang biasa disebut dengan IBM PC Compatible. Meningkatnya penjualan komputer PC 3-in-1-nya juga didorong oleh semakin banyak pembuatan program untuk komputer PC. Di antaranya ada Lotus, ya. Lotus ini dulu bisa dibilang Microsoft Excel, tapi itu zaman tahun 98, ya. Kemudian dinamakan Lotus 123. Nah, kalau WordStar ini yaitu Microsoft Word kalau sekarang namanya. Ya. Nah, ini dikeluarkan oleh WordStar International Inc. Nah, kemudian ini saya lihatkan dulu perkembangan komputer, gambarnya.
Ya, perkembangan komputer gambarnya dari sebentar, ini bentar. Nah, seperti inilah ya. Ini kita perbesar sedikit. Nah, ini ya generasi yang saya bilangkan tadi, perkembangan komputer itu tahun 1940 itu besar sekali ya kalau kita lihat di monitor ya. Kemudian di generasi kedua masih besar juga, tapi ini sudah sangat membanggakan ya. Sudah dikomersialkan di tahun 51 tadi. Kemudian generasi ketiga sudah mulai mengecil, yaitu di era 1965 sampai 1970 ya. Jadi mulai adanya teknologi transistor, kemudian NASA pada komputer generasi pada saat ini melancarkan program Apollo ya, komputer bimbingan Apollo namanya. Kemudian di generasi keempat, kita lihat bedanya di generasi ketiga itu masih monitornya masih berbentuk tabung. Kemudian di generasi keempat itu sudah memiliki CPU ya, sudah mulai bisa ditempatkan di meja. Kemudian di generasi kelima ini sudah berkembang komputer itu dimulai pada tahun 1980-an. Memang masih memakai tabung, tapi sudah elegan, sudah memiliki teknologi modern ya. Ada superkonduktornya, kemudian kecerdasan buatannya juga sudah ada. Itulah daripada sejarah komputer dari masa ke masa. Kemudian kita kembali ke slide. Nah, di slide ini perkembangan siklus data, ini hanya sekedar informasi saja. Kemudian ini sistem komputer yang ingin saya jelaskan sedikit. Jadi sistem komputer itu memiliki jaringan elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan. Jadi di sistem komputer itu ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah hardware, kemudian software, ya ini aplikasi, kemudian brainware, ya. Nah, hardware ini adalah perangkat kerasnya, kemudian software ini adalah perangkat lunaknya atau aplikasi yang akan nantinya kita pelajari. Kemudian brainware ini adalah manusia yang mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Ya, nah, ini pengenalan hardware. Ya, sedikit informasi, yaitu meliputi ada alat input, alat proses, penyimpanan, alat output, dan alat komunikasi. Ya, kemudian software. Nah, ini aplikasi yang kalau dia tidak ada, kita tidak bisa mengoperasikan aplikasi yang kita inginkan. Yang pertama itu adalah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini meliputi bahasa mesin, assembler, kemudian ada bahasa tingkat tinggi, ya. Ini dulu bahasa layar biru kalau saya bilang, karena dia masih menggunakan perintah-perintah model lama, yaitu ada Postran, ada ILSP, COBOL. Mungkin adik-adik bisa dibilang awam belum tahu lah ya apa ini aplikasi ini. Tapi ini dengan adanya ini akan terjadilah aplikasi-aplikasi yang kita lihat saat ini. Kemudian dulu juga ada namanya Basic, Pascal yang sempat kita pelajari, ini bahasa C ya, bahasa pemrograman. Kemudian ada kalau sekarang itu generasi keempatnya udah ada Informix, Oracle, kemudian apalagi sekarang itu sudah ada aplikasi untuk Android. Nah, paket aplikasi itu kalau dulu itu ada WhatsApp ya di zaman-zaman 1998 ini masih jadul-jadulnya dulu ya. Kemudian ada The Best ini pengolahan database.
Kemudian ada Lotus 123 yang ini Excel. Ini paket aplikasi di tahun era 1997 ya, 1997-98 ini di launching. Kemudian dulu juga ada sistem operasi IBM, DOS, Windows, Unix ya. Nah, ini kalau Windows ini sistem operasinya itu saya ingat dulu waktu saya belajar itu masih Windows 98, kemudian berkembang jadi Windows 2000, kemudian ada Windows Millennium, kemudian ada Windows XP. Nah, mulailah saat ini ada Windows 7, 8, 9, 10, bahkan sampai sekarang itu sudah Windows 2000, Windows 11 maksudnya. Ya, nah, ini Unix, ini ada Linux. Ini hanya perkenalan tentang firmware. Ini tentang jaringan, ya, tentang jaringan. Nah, aplikasi ini ingin saya lihatkan dulu aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Ingin saya sampaikan aplikasi komputer yang berkembang saat ini. Nah, ini ada 30 contoh aplikasi yang berkembang saat ini. Kalau untuk di thread pertama itu ada Cisco, ya. Ini terkait dengan jaringan, ada sekolahnya juga, ada ujiannya juga. Nah, ini software atau aplikasi membuat suatu jaringan komputer. Jadi mahasiswa dapat melakukan simulasi membuat jaringan komputer di PC dengan menggunakan komponen-komponen yang ada di dunia nyata. Ya, contohnya router, switch, PC, hub, kabel, LAN, ya. Nah, nanti diharapkan mahasiswa sistem komputer ini juga memiliki kemampuan di aplikasi jaringan, ya. Kemudian ada Google SketchUp, ya. Ini aplikasi yang digunakan untuk mendesain, biasanya untuk mendesain bangunan, rumah, hotel, jalanan, dan sebagainya. Kemudian Camtasia, ini mungkin adik-adik tahu Camtasia ini adalah aplikasi yang lagi tenar saat ini, yaitu untuk merekam sebuah proses yang sedang berjalan di PC. Nah, Camtasia ini juga besar pengaruhnya karena bisa mengedit rekaman dan bisa diupload juga ke YouTube, ya. Jadi kita mengoperasikan apa yang ada di komputer, di PC kita itu bisa kita rekam dan bisa juga diedit. Software ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah video tutorial yang terdapat video juga disertai dengan suara. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya juga perkembangan aplikasi yang ada saat ini, ya. Nah, ini kemudian ada Photoshop. Mungkin adik-adik tahu juga bahwasanya Photoshop ini ada pengolahan foto-foto, baik itu untuk brosur, kemudian untuk koran, ya, covernya, player juga. Ini Photoshop ini kalau saya dulu versinya itu masih 4.5, kemudian dilanjutkan 5.5, kemudian Photoshop versi 7.0, kemudian ada 8.0, bahkan sampai sekarang udah versi tertinggi, ya. Nah, itu tadi yang saya ceritakan di awal, aplikasi komputer ini semakin lama semakin tinggi, tapi juga harus disertai dengan spek komputer juga harus tinggi, ya. Software seperti software aplikasi Photoshop ini. Kalau kita install aplikasi Photoshop ini di di laptop yang atau PC yang sudah lama, ini tidak akan jalan, ya. Jadi disesuaikan dengan eranya. Nah, kemudian ada PowerPoint. Ini PowerPoint mungkin adik-adik sudah tahu, yaitu membuat presentasi. Nah, PowerPoint itu dulu sama halnya, ya. Dimulai dengan versi 5.0 di tahun 1993. Nah, kemudian sekarang ada 2007, kemudian sekarang PowerPoint 2019 pun ada. Ini Word juga sama, ya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang harus kita, ya tidak semua ya, kita kuasai, tapi setidaknya ketika kita nanti menyusun misalnya skripsi, kita minimal harus tahu bagaimana aplikasi Microsoft Word, ya,
secara keseluruhan sih tidak mungkin, tapi setidaknya bagaimana menyusun daftar isi, kemudian bagaimana menyusun halaman, ya, termasuk juga Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint ini juga harus kita kuasai. Kenapa? Karena nantinya akan membuat skema rangkuman-rangkuman daripada skripsi kita itu menjadi poin-poin penting yang untuk dipresentasikan kepada dosen pembimbing saat seminar proposal dan seminar hasil dan sidang meja hijau. Ya, ini saya jelaskan juga untuk Microsoft Visio ini juga penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah fungsinya untuk membuat bagan-bagan atau struktur daripada struktur perusahaan, ya, baik yang di bidang pendidikan, sekolah maupun di perseroan terbatas atau PT. Nah, ini juga mengalami perkembangan mulai dari 2002-2003 sampailah saat ini. Visio itu kalau nggak salah dia hanya versi terbarunya sampai 2010, tapi nggak tahu saat ini sampai versi berapa. Kemudian akses, ini database ya, akses, Excel juga data. Nah, ini Outlook juga penyimpanan kartu nama. Nah, ini PDF kreator ini kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menguasainya, karena kan file yang akan disampaikan ke dalam pengiriman kepada seseorang itu harus berbentuk PDF. Kenapa berbentuk PDF? Agar tidak bisa dikotak-atik oleh orang lain. Ya, saat ini banyak pengiriman data itu contohnya via WA sudah menggunakan PDF. Ya. Nah, itu kemudian internet download manager ini juga sama, bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Ya, ini ada Word sama seperti Word, ada LibreOffice dan Writer. Kemudian nanti bisa dilihat aja linknya ini ya. Ini kalau kita lihat ini banyak ini sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apa kira-kira nantinya, ini tugas lah ya, ini tugas saya berikan, apa yang sudah dikuasai oleh mahasiswa saat ini di tempat bekerjanya. Walaupun itu belum bekerja nggak apa-apa. Ya, kalau yang sudah bekerja kira-kira apa aplikasi yang sudah dikuasai saat ini ya. Tuliskan saja di Microsoft Word. Nanti bisa dikirim ke email saya. Jadi kita bisa evaluasi sejauh mana mahasiswa sudah menguasai aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Itu tugasnya ya. Nah, tugasnya itu kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama, yang kedua, tugasnya itu coba evaluasi diri kita. Kenapa kita suka dengan aplikasi yang kita suka itu? Ya. Kenapa kita suka aplikasi, misalnya kita suka Microsoft Word, kita suka PowerPoint. Nah, itu alasannya kenapa kita suka itu. Kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi seperti CorelDRAW. Nah, itu kenapa kita suka aplikasi itu. Berikan alasan-alasannya. Ya, apakah misalnya karena mendukung pekerjaan saya, mendukung usaha saya gitu. Nah, itu nanti tuliskan. Jadi ada dua. Pertama itu tadi saya bilang aplikasi apa yang sudah Anda kuasai, ya, dan yang belum, kemudian buat kenapa itu disukai, ya, alasan-alasannya. Mungkin kuliah kita sampai sini saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada adik-adik, kami persilahkan. Halo, apakah semua masih ada? Siap, sudah ada, Pak. Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana perkembangan aplikasi komputer ke depannya nanti, Pak? Ini dengan siapa? Saya lupa nih, nggak nampak orangnya. Kalau boleh tahu, bisa? Dengan Dava ya, atau dengan siapa ini? Saya nampak kamera ya. Andy. Hah? Oh, Hendy, bisa kameranya Hendy?
Apa Pak? Nampakkan kameranya. Nggak bisa Ya, Pak. kita masih dalam keadaan COVID ya. Baiklah, mungkin jaringan ya. Makasih Andi. Jadi pertanyaan tadi bagaimana perkembangan aplikasi komputer ke depan. Jadi aplikasi komputer ke depan ini saya mungkin bisa menggambarkan lebih tinggi ya, lebih cepat. Karena di satu sisi misalnya kita ambil desain komputer, kita ambil satu software desain komputer. Kalau di Photoshop itu sekarang kan kita mengolah ya, mengolah foto, kita ambil salah satunya ya. Misalnya ada Photoshop itu, kita mengolah foto untuk membuat sebuah brosur atau membuat sebuah desain brosur ya. Player lah dibilangkan kalau ada acara kegiatan-kegiatan akademik seperti diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Nah, yang saat ini yang sudah menyediakan secara cepat dan mudah dan desainnya juga banyak itu adalah Canva ya, Canva. Jadi saya melihat aplikasi-aplikasi ke depan ini semuanya sudah online. Sudah online itu kita langsung mengerjakannya di website tersebut. Misalnya kita mau menghilangkan background, mengolah data, membuat misalnya dari Word jadi PDF, itu kan sudah mulai online saat ini. Seperti aplikasi yang bernama iLog PDF ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ke depan itu mungkin bisa saja kalau untuk yang PC ya, personal komputer itu sudah berbentuk online ya, disediakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita nggak perlu lagi menginstal ya. Kalau saya bilang menginstal yang bisa memakan hard disk, tapi ada juga aplikasi-aplikasi yang perlu diinstal ya. Contohnya mungkin desain 3 dimensi ya. Tak mungkin juga desain 3 dimensi itu berbentuk website. Yang berbentuk website itu hanya yang kecil-kecil saja ya, seperti pengolahan data, kemudian desain ya. Apalagi yang saat ini kompres data juga sudah ada, kemudian menghilangkan background sudah ada. Nah, hanya saja kebanyakan aplikasi saat ini sudah didominasi oleh handphone. Nah, jadi mahasiswa ini banyak yang banyak yang menggunakan aplikasi yang diinstal itu melalui Android. Nah, coba saya izin dulu semuanya hidupkan kamera dulu sebentar, 1 menit supaya kita melakukan foto bersama ya untuk kuliah kita hari ini. Nah, standi penutupnya yang ingin saya sampaikan di mata kuliah aplikasi komputer ini adalah saya harapkan kepada semua mahasiswa setidaknya harus menguasai beberapa aplikasi yang bisa nanti mendukung kita bekerja ya. Yang bisa mendukung kita bekerja setelah nanti tamat, jangan ketika nanti mau mencari kerjaan kita tidak bisa beberapa aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya tentang aplikasi komputer ini. Mungkin dari Ridho. Ini saya ambil dulu absensinya. Ya mungkin sudah cukup ya. Nanti untuk tugasnya nanti saya WA juga. Ya itu ada 2 tadi. Aplikasi apa yang sudah kita kuasai dan berikan alasannya kenapa kita belum kuasai. Baik, terima kasih. Waktunya juga sudah jam 10 lewat. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa sekalian. Semoga kuliah hari ini bermanfaat ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.